orang yang bermadhab Syafi'i itu tidak harus selamanya berpegang pada madhab Imam Syafi'i. Contohnya, dalam keadaan normal memang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu kalau bersentuhan itu batal wudhunya kalau punya wudhu dalam keadaan normal. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, misalnya waktu tawaf, dimana kita tahu waktu tawaf itu biasanya di situ jutaan orang berkumpul dan kita susah sekali untuk menghindari untuk tidak bersentuhan satu sama lain. Di situ kita boleh intikal madhab Imam Maliki, dimana menurut Imam Maliki itu laki-laki dan perempuan itu bersentuhan tidak membatalkan wudhu walaupun bukan mahram selama tidak syahwat. Itu menurut Imam Maliki. Contoh lain, misalnya sebelum sholat kita bersih-bersih rumah kita, lingkungan kita, halaman kita misalnya, dimana kita tahu di halaman kita itu ada banyak macam-macam kotoran di situ, ada kotoran ayam, kotoran kucing, kotoran lain-lain lah. Setelah sholat, setelah masuk waktu sholat, kita sholat. Dan setelah sholat, kita baru tahu dan sadar bahwa di pakaian kita ini ada kotoran ayam misalnya. Nah, di sini menurut Imam Syafi'i, sholat kita jelas tidak sah. Karena syarat sahnya sholat itu, badan kita, pakaian kita, dan tempat kita sholat harus suci. Harus suci baik dari hadas dan dari najis. Sama halnya dengan sarung yang kena rokok, misalnya sebelum sholat kita jagongan, kita rokok-rokok dulu, dan setelah masuk waktu sholat kita sholat, dan setelah sholat kita baru sadar bahwa di area paha kita ada lubang kecil kena rokok, misalnya sarung kita kena rokok, ada bolongnya di daerah paha kita, dimana paha ini adalah aurat yang tidak boleh terlihat waktu sholat terutama. Di sini kita boleh intikal madhab Imam Royani, di mana rohul mahful zahir itu boleh saja asal jangan diulangi. Nah, jadi di sini walau ba'dal amal. Nah, intikal madhab ini kan ba'dal amal. Jadi seperti tadi ada telek kita baru tahu setelah sholat, itu kita nggak perlu mengulangi sholat kita intikal madhab ke Imam Royani asal jangan diulangi lagi. Nah, gitu. Jadi kita di sini tidak perlu mengulangi sholat kita atau melakukan adzan. Nah, contoh yang lain, masalah tanah wakaf atau barang wakaf. Misalnya ada masjid direnovasi atau musola direnovasi. Nah, di situ kan biasanya rata-rata masyarakat yang tahu masalah barang wakaf ini, mereka tuh tidak mau menerima bekas-bekas tanah dari musola atau tanah tadi, karena ini barang wakaf. Karena menurut Imam Syafi'i, barang wakaf itu la yudha wa la yuhab wa la yuras, tidak boleh dijual, tidak boleh dibuang, dan tidak boleh diwariskan. Di sini kalau ada sisa-sisa bekas tanahnya numpuk di situ, nggak dibuang gimana, mengganggu, dibuang warga nggak mau. Nah, di sini kita bisa boleh intikal madhab ke Imam Hanafi, di mana menurut Imam Hanafi itu wakaf itu kan atiyatul mahdhah. Jadi misalnya kalau masih ada kayu yang masih bisa dipakai dan layak pakai, kasihkan aja kayu itu ke madrasah atau musola yang lain atau fakir miskin. Mungkin di situ masih berguna, bermanfaat. Yang penting masih dalam kebaikan yang satu, kebaikan yang lainnya. Itu tidak masalah. Itu menurut Imam Hanafi. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i nggak boleh sudah. Karena la yudha wa la yuhab wa la yuras. Itu susah, nggak dibuang gimana, dibuang warga nggak mau. Sama halnya dengan tanahnya, misalnya bekas tanahnya tadi. Bekas tanahnya nggak dibuang, gimana? Masa masih dikasih orang miskin ya? Memangnya orang miskin sudah makan tanah? Jelas nggak mungkin, karena rata-rata mereka nggak butuh sisa-sisa tanah. Biasanya warga ada yang butuh sisa tanah untuk nguruki apa tah kan gitu. Nah, di situ boleh kita pakai madhab Imam
Hanafi. Jadi nggak masalah, yang penting masih di situ berguna tanah itu, nggak sia-sialah. Jadi ini saja penjelasan saya tentang inti qaul madhab, atau boleh kita memakai pendapat imam madhab lain selama dalam keadaan tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.